Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, how are you today? I hope you are always happy and healthy. Are you ready to learn English today? Today we will learn about obligation, prohibition, and suggestion. Let's go! Setelah mempelajari materi ini, teman-teman akan memahami dan mampu menerapkan ungkapan keharusan, larangan, dan himbauan dalam percakapan sehari-hari. Obligation atau keharusan. Dua kata yang biasa digunakan untuk mengungkapkan keharusan adalah have to dan must. Coba teman-teman amati contoh-contoh kalimat berikut ya. I've been coughing for 3 days. I have to go to the doctor. Aku sudah batuk selama 3 hari. Aku harus pergi ke dokter. We must stop when the traffic light turns red. Kita harus berhenti ketika lampu lalu lintas menyala merah. Your mom is disappointed. You have to apologize. Ibumu kecewa. Kamu harus minta maaf. Every student must bring at least one decorative plant next week. Setiap siswa harus membawa setidaknya 1 tanaman hias minggu depan. Dari contoh-contoh tadi bisa kita simpulkan bahwa kata have to dan must sama-sama dapat diterjemahkan menjadi harus dalam bahasa Indonesia. Namun, kata have to lebih banyak digunakan dalam penggunaan bahasa Inggris sehari-hari secara lisan. Sedangkan must lebih banyak digunakan untuk menyatakan keharusan yang berbentuk peraturan. Ungkapan berikutnya yang akan kita pelajari adalah prohibition atau larangan. Ada banyak variasi kata yang biasa digunakan. Salah satunya adalah must not, atau biasa disingkat mustn't, yang merupakan bentuk negatif dari kata must. Dalam ungkapan obligation, must dan have to sama-sama berarti harus. Sedangkan bentuk negatif dari kedua kata itu artinya sama sekali berbeda ya teman-teman. Must not berarti tidak boleh, sedangkan don't have to berarti tidak harus. Pada kalimat you must not give any food to the animals berarti kamu dilarang atau tidak diperbolehkan melakukan hal tersebut, yaitu memberi makan kepada binatang. Sedangkan pada kalimat you don't have to bring your laptop berarti kamu tidak harus atau tidak perlu melakukan hal itu, tetapi jika melakukan tidak dilarang. Berikut adalah beberapa variasi kalimat untuk mengungkapkan larangan yang sama. Saatnya berlatih. Let's exercise. Lengkapilah kalimat-kalimat ini dengan must, have to, must not, atau don't have to. Sudah dijawab? Ya, betul. You don't have to bring equipments for camping. We can rent them. Kamu tidak perlu membawa peralatan karena bisa menyewa. Berikutnya. Bagaimana? Ya, visitor must not swim in the sea. It is very dangerous. Pengunjung tidak boleh berenang di laut karena sangat berbahaya. Bagaimana dengan yang ini? Ya, the medicine must be taken as directed. Obat ini harus diminum sesuai petunjuk. Karena ini merupakan semacam rule atau peraturan, dalam hal ini aturan pakai obat, maka lebih tepat jika kita memakai must. Yang terakhir, ya, I have to study for the English quiz tomorrow.
Aku harus belajar untuk kuis besok. Jadi kita menggunakan have to karena ini adalah hal yang harus dilakukan secara umum. Masih semangat kan teman-teman? Satu lagi topik kita hari ini yaitu suggestion, himbauan atau saran. Suggestion menggunakan kata should dan should not atau disingkat shouldn't sebagai bentuk negatifnya. Should berarti seharusnya. Shouldn't berarti tidak seharusnya atau seharusnya tidak. Mari kita lihat contoh penggunaannya dalam percakapan berikut. It's very cloudy. You shouldn't go out. Mendung sekali. Kamu seharusnya tidak pergi keluar. I have to pick my sister up from school. Aku harus menjemput saudara perempuanku dari sekolah. You should bring raincoat or umbrella. Kamu harus membawa jas hujan atau payung. Sure. Bisa kita lihat bahwa should bisa diartikan juga sebagai harus. Namun sifatnya hanya menyarankan, bukan keharusan yang kuat seperti have to dan must. Meskipun demikian, must dan have to juga dapat digunakan untuk memberikan saran. Seperti pada kalimat, You must try dawet ayu Banjarnegara, the best traditional beverage in the world. Dieng is a piece of heaven on earth. You have to visit it soon. Teman-teman, jika pembicara menggunakan kata should, mungkin pendengarnya tidak akan terlalu tertarik untuk melakukan sarannya, bukan? Jadi, must dan have to juga dapat digunakan untuk menyampaikan saran yang lebih kuat. Teman-teman, yuk kita rangkum semua yang telah kita pelajari bersama. Pertama, must dan have to digunakan untuk menyatakan keharusan. Kedua, must not digunakan untuk mengungkapkan larangan. Ketiga, should digunakan untuk ungkapan saran atau imbauan. Nah, demikian materi pembelajaran saat ini. Thank you for watching. See you soon.